بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik pemirsa Umat TV yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala bentuk nikmatnya kepada kita di pagi hari ini, yang dengannya kita bisa kembali menyaksikan acara live kita, Akidah dan Kehidupan. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita dalam segala aspek kehidupan kita, terutama dari segi akidah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa Umat TV yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya Haris Munandar Hamka kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam acara live kita. Bersama saya di pagi hari ini narasumber kita yang hadir di samping kanan saya, Al-Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Alhamdulillah, bi khair. Baik pemirsa, kami juga berharap pemirsa yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, di pagi hari ini tema yang akan kita angkat adalah hikmah di balik rahasia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita di pagi hari ini untuk memaparkan materi pengantar tema kita di pagi hari ini. Fal fursatu matrukah li fadilatihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hikmah dibalik rahasia. Ada apa dengan hikmah dan apakah itu rahasia? Kehidupan kita ini tidak ubahnya adalah merupakan perjalanan di mana kita tidak tahu di persimpangan mana kita akan berhenti, di tepi jalan mana kita akan berakhir, dan apa yang akan terjadi esok hari. Dan apa yang kita lihat, apakah seperti yang kita lihat, ataukah di balik itu ada yang kita tidak ketahui. Ternyata, Bung Haris, apa yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Iya. Nah, hari ini, hari Jumat, kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahf. Iya. Ada beberapa petikan ayat yang sangat menarik, dan memang semua ayat Al-Quran sangat menarik. Namun dalam konteks pembicaraan kita hari ini, hikmah di balik peristiwa, atau hikmah rahasia di balik hikmah di balik rahasia, kita akan melihat beberapa ayat-ayat yang menggambarkan peristiwa atau kisah antara Musa dan Khidir yang demikian indahnya, ya, yang demikian banyak mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita. Saya minta izin untuk membacakannya, ya. Dan nanti minta tolong Ustadz Haris untuk membantu membacakan beberapa terjemahan daripada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولم ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا Allahumma arhamna bil Quran. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang baru saja kita bacakan ini menceritakan kepada kita kisah antara Nabi Musa dan Khidir. Pada saat itu mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin memperlihatkan keluasan ilmunya dan hikmah-hikmahnya di balik banyak peristiwa yang terjadi. Istilahnya to see what unseen, ya, untuk melihat apa yang tidak terlihat, ya. Tolong Ustadz Haris bacakan kita dari ayat, ya, dari ayat 70, ya, Bung Haris, ya, terjemahannya. Dia berkata, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Ya, subhanallah. Di dalam perjalanan ini, ketika mereka sudah berjalan bersama, Khidir sudah memberi warning kepada Nabi Musa. Pokoknya jangan tanya saya apa yang saya kerjakan. Ya, pokoknya lihat aja.
Baru berjalan berapa lama, mereka menaiki satu kapal, kemudian Khidir merusak kapal itu. Iya. Nah, berkata Musa, kau mau tenggelamkan kita ini? Ya, kau sudah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya. Ya, lanjut. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Ya, ya. Orang Makassar bilang, sudah kubilang memang, ya, kukana memang aja. Ya. Saya sudah bilang, kau tidak akan sabar bersamaku. Berkatalah Musa selanjutnya. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Ya, lanjut. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Subhanallah. Ini lebih hebat lagi daripada sekedar merusak perahu, bunuh orang. Iya. Bayangkan kalau kita jalan tiba-tiba, ya, lihat ada anak-anak lewat, membunuh. Kira-kira gimana itu? Ya. Ini peristiwa yang luar biasa. Musa menjadi terhanya alaihissalam dan mengingkari perbuatan itu. Ya. Lanjut. Dia berkata, ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Ya. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka berkata lagi Khidir, ya, sudah kubilang memang, pasti kau tidak akan sabar. Akhirnya Nabi Musa, ya, dalam tanda kutip sudah menyerah. Oke, kalau ada lagi saya tanya engkau setelah ini, sudah, jangan izinkan saya berjalan bersamamu. Ya. Lanjut. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai pada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Ya, ini setelah jalan lagi, akhirnya mereka sampai di satu kampung. Ya. Kebiasaan orang, baik dari dulu sampai sekarang, kalau ada orang asing, ada orang dalam perjalanan, ya seharusnya penduduk kampung itu menjamu kan ala kadarnya. Itu sudah merupakan nilai yang universal. Ini penduduk kampung tidak mau menjamu mereka. Seakan-akan mereka menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang pelit, ya, orang-orang yang bakhil. Ya. Tapi justru ketika mereka berada di kampung itu, Khidir melihat ada dinding yang sudah mau roboh, ya, maka dia pun memperbaiki dinding itu. Ya. Dinding bangunan itu dia perbaiki. Di sini Musa tidak langsung bertanya kan, kenapa kau perbaiki rumah itu? Ya, padahal kita ini sudah ditolak dan tidak diberikan jamuan. Nah, tapi pertanyaan Musa, ya, alaihissalam cukup diplomatis juga. Ya, kalau kau mau, kau bisa minta upah dong untuk pekerjaan itu. Ya. Tetapi hal ini sudah dipahami oleh Khidir bahwa ini sudah sesuai dengan perjanjian kita. Ini adalah pertanyaan terakhir. Ya. Jadi perkataan seandainya kau minta upah kan boleh, itu sudah dianggap satu pertanyaan. Artinya seakan-akan Musa berkata, kenapa kau tidak ambil, kau tidak minta upah untuk itu. Ala kulli hal, ya, lanjut. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Di sini mulai dijelaskan hikmah di balik rahasia ini. Ya. Ada apa di balik rahasia ini? Hikmah apa? Ya. Lanjut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi ternyata dirusaknya perahu itu oleh Khidir. Ya. Bukan berarti dia senang hobi rusak perahu dan mau mencelakakan orang. Ternyata karena ilmunya yang lebih untuk hal ini dari Musa alaihissalam, dan Allah memberikan langsung ilmu itu, sehingga dia rusak memang. Sudah dirusak perahu itu karena di depan mereka
ada seorang raja yang lalim, raja yang zalim, yang setiap perahu yang baik dia akan ambil. Kalau ada cacatnya dia tidak mau ambil. Ya, jadi lebih bagus dicacatkan perahu ini supaya tidak diambil oleh sang raja yang zalim itu. Oke. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Ya. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, ternyata anak itu adalah anak muda yang kafir, iya, yang ingkar kepada Allah, dan sudah ada planningnya yang Allah tahu, ya, bahwa nanti dia akan memaksa orang tuanya yang beriman ini menjadi kafir. Ya, sebelum itu terjadi, sudah, iya, Allah perintahkan kepada Khidir untuk membunuh anak itu. Ya, langkah preventif imani. Ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Masya Allah. Lanjut. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Ya. Terus? Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Jadi dinding yang rusak tadi itu, ya, yang sudah mau roboh itu, ternyata adalah merupakan milik dua orang anak yatim yang ada di situ. Ya. Di dalamnya itu ada harta warisan dari orang tua mereka, ya, atau dalam beberapa tafsiran dikatakan nenek moyang mereka. Nah, Allah menghendaki, ya, lanjut. Dan ayahnya seorang yang soleh. Ini ayahnya seorang yang soleh. Ya. Asbab kesolehannya ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Khidir untuk pelihara itu, perbaiki itu dinding agar dapat menjadi pelindung bagi harta benda yang ada di dalamnya. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Masya Allah. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Dalika, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Subhanallah. Engkau tidak sabar terhadapnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tambih atau perlu untuk kita ingatkan berkaitan dengan kisah ini agar kita tidak salah paham. Ya. Pertama, Khidir bukan umatnya Nabi Musa. Dicatat itu. Khidir bukan umatnya Nabi Musa yang harus mengikuti syariat Nabi Musa. Ya. Tetapi Khidir merupakan seorang hamba Allah yang mendapatkan perintah dari Allah, aturan-aturan dari Allah yang tidak sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam beberapa pandangan ulama, dan insya Allah ini yang rajih, Khidir adalah seorang nabi. Ya. Nah, dia mendapatkan wahyu untuk melakukan hal-hal ini, ya, sebagai syariat tersendiri baginya, dan dia tidak wajib untuk ikut kepada Nabi Musa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka berjalan ini untuk memberitahu Musa secara langsung, istilahnya secara observasi di lapangan, tentang betapa luasnya ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada berbatas itu. Ya. Baru seorang hamba, ya, yang disebutkan dalam beberapa tafsir namanya adalah Khidir, ya, untuk memperlihatkan demikian luas dan tiada berbatasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kisah ini tidak bisa menjadi alasan bagi sebahagian orang untuk mengatakan bahwa saya bisa saja melakukan sesuatu yang dianggap haram, padahal itu adalah merupakan sesuatu yang mengandung hikmah di baliknya. Karena kita semua sekarang ini, seluruh manusia yang hadir di dunia ini dan yang akan hadir di dunia ini, telah terikat
dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Jadi tidak bisa dengan peristiwa ini tiba-tiba ujuk-ujuk ada seorang yang mengatakan saya sudah memiliki ilmu ladunni sehingga kalau kau lihat saya berzina umpamanya, itu bukan perzinahan yang terlarang. Itu saya cuma menempel kapal bocor. Waduh, ini nggak benar, ya. Nah, karena kita sudah terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sejak diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi haram juga sampai akhir zaman nanti. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya sejak diturunkannya dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tetap halal sampai akhir zaman nanti. Apa yang diwajibkannya adalah tetap wajib demikian pula. Nah, oleh sebab itu hukum-hukum ini tidak berubah, ya, dengan paparan kisah atau pemaknaan kita terhadap kisah ini. Itu yang saya ingin sampaikan, Bung Haris, sebelum kita masuk pada inti pembicaraan kita. Nah, namun demikian, saya ingin mengajak kita sedikit bertadabbur, ya, konteks tadabbur pada semua lini kita di dalam kehidupan. Ya. Setelah kita mentadabburi ayat-ayat ini, mari kita mentadabburi kehidupan. Ya. Al-Quran, sumber akidah kita, mengajak kita untuk mentadabburi kehidupan. Walaupun kita mengatakan bahwa tidak berubah syariat, benar, dan itu pasti, aturan-aturan itu tidak akan berubah. Dalam kehidupan ini kita akan menyaksikan banyak kisah, banyak peristiwa, banyak kejadian yang ternyata tidak berhenti hanya sampai pada kejadian itu. Allah menghendaki apa yang barangkali lebih bermanfaat, lebih baik bagi kita setelah peristiwa yang menyedihkan, yang memilukan itu. Nah, inilah yang disebut di dalam istilah ulama kita al-muradu lidatihi wal muradu li ghairihi. Apa yang dikehendaki pada zatnya dan apa yang dikehendaki bukan pada zatnya. Artinya bukan pada peristiwa itu sendiri. Taruhlah sebagai contoh, ada seorang ahli bedah tulang, ya. Namanya ahli bedah tulang, ya. Kerjanya kalau ada orang yang mau dioperasi, ya, dan pada satu saat dia melihat diagnosanya harus dipotong kakinya, maka dia harus potong kaki itu. Ya. Nah, ketika ditulis CV, ya, kurikulum vitainya, hobi, ya. Apakah ada dokter ahli bedah tulang menulis hobi potong-potong kaki, ya, potong-potong tangan? Tak ada kan? Iya. Tapi ketika dia melakukannya, dia mau melakukannya secara sadar. Kenapa? Karena dia menghendaki kesehatan bagi pasiennya. Jika tidak dipotong kakinya, maka pasiennya itu bisa mati. Karena penyakitnya akan menjalar terus ke tempat-tempat vital di dalam tubuh. Maka walillahil matsalul a'la, bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi, bahwa kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang pahit dalam kehidupan seseorang dan Allah menghendaki hal itu terjadi. Tapi bukan berarti Allah menginginkan, ya, dalam artian kepahitan itu di dalam kehidupan orang itu pada zatnya peristiwa yang pahit dan menyedihkan itu. Tetapi Allah menghendaki setelah itu ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang itu. Ya. Taruhlah kembali kepada kisah kecelakaan, naudzubillah, ya. Tiba-tiba ada seseorang yang jatuh, patah kakinya, terpaksa diamputasi. Menyedihkan. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Iya. Tapi Allah mau. Allah berkehendak untuk menjadikan hal itu dan menakdirkan hal itu terjadi. Apakah Allah benci kepada hambanya yang beriman itu? Mau-maunya memberikan kepahitan dalam kehidupan? Oh bukan.
Tapi Allah mau ambil kakinya agar orang itu kembali kepada Dia, ingat kepada Allah, sadar akan eksistensi kehambaannya, dan dia menjadi orang soleh. Mana yang lebih baik? Sempurna tapi salah dalam kehidupan? Orang bilang cacat tapi soleh di mata Allah. Satu contoh, ya. Dan apa yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu dalam kehidupan ini, ya. Allah, kita mau melihat sesuatu demikian indah setiap saat, ya. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Banyak hal yang kita tidak tahu. Inilah yang kita sebut dengan hikmah di balik rahasia. Bahwa apa yang kita lihat, sebagaimana yang dilihat oleh Musa dalam peristiwa Khidir ini, memberikan makna bahwa alangkah luasnya kekuasaan Allah, alangkah luasnya ilmu Allah, tidak bisa terjangkau oleh kita. Makanya ada orang yang biasa mengatakan, ini tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal Anda. Dan dia bukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi dia melampaui akal Anda. Dalam banyak peristiwa dalam kehidupan ini, ya, kita tidak selamanya mengatakan tidak masuk akal, ya, irrasional atau rasional. Tapi kekuasaan Allah adalah transrasional, melampaui, ya, batasan-batasan akal kita, ya. Saya kira ini poin utamanya yang ingin kita sampaikan, ya, bahwa janganlah kita terlalu merendahkan semangat kita ketika kita berada di persimpangan jalan di dalam kehidupan ini dan melihat demikian banyak cobaan yang menimpa kita, ya. Atau bahkan kita kadangkala terlalai, ya, terluput dan tersilau di dalam kehidupan, di mana kita berjalan dengan demikian mulus, kita berjalan dengan demikian nikmatnya, kita tidak tahu bahwa di hadapan kita ternyata ada jurang yang tajam yang menunggu kita. Sementara karena lajunya kendaraan kita tidak perhatikan, kita lupa untuk merem, ya, kehidupan ini. Akhirnya kita terjatuh dalam jurang yang membinasakan kita. Nah, senang, susah adalah ciri kehidupan. Ya, selama masih ada senang dan susah, maka itulah kehidupan. Karena kalau sudah berakhir kehidupan, tinggal senang seterusnya atau susah seterusnya. Ya. Dunia adalah darul ibtila, tempat untuk menjalani ujian. Setelah kehidupan dunia, ya, adalah darul jaza, tempat untuk menikmati, ya, apa yang telah kita tanam dalam kehidupan ini. Saya kira untuk sementara demikian, Bung Haris, mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang terbaik bagi kita dan tidak menguji kita dengan apa yang kita tidak sanggupi. Saya kira demikian dulu untuk sementara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari narasumber kita tentang tema kita di pagi hari ini, hikmah di balik rahasia. Beliau telah menyebutkan beberapa permisalan-permisalan dan permisalan yang paling tinggi, walillahi masalul a'la, permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik pemirsa, kita jeda dulu dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bergabung bersama kami di program live kita di pagi hari ini, Akidah dan Kehidupan, dengan tema hikmah di balik rahasia. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Iya, silakan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Seorang anak lahir cacat, orang tuanya menyerahkan kepada orang lain karena merasa malu. Ketika sudah besar anak tersebut, orang tuanya
ketika sudah besar anak tersebut, orang tuanya mau mengambilnya kembali, tapi anak tersebut menolak karena sudah merasa senang kepada orang yang telah mengasuhnya sejak kecil. Berdosakah anak tersebut kalau tidak mau kembali kepada orang tua sesungguhnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini satu pertanyaan yang menggugah kita ya. Seorang anak lahir dalam keadaan cacat, kemudian orang tuanya malu untuk mengasuhnya sendiri, lantas menyerahkan kepada orang lain. Ketika anak itu besar, orang tuanya mau mengambilnya kembali, namun anak itu sudah, istilahnya orang, sudah terlanjur kepalang tanggung, senang dengan orang yang mengasuh dan membesarkannya. Apakah berdosa anak itu? Sebelum kita jawab, yang barangkali perlu untuk kita pertanyakan, apakah benar tindakan orang tua menyerahkan anak yang cacat itu kepada orang lain? Tahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak kepada kita itu adalah pemilihan Allah. Betapa banyak manusia yang mendambakan ingin memiliki anak dan keturunan, tapi Allah tidak berikan kepadanya. Anak sekaligus adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat sekaligus ujian yang berupa keturunan ini bisa saja datang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, kita harus bersabar. Kalau orang tua itu melihat dirinya sanggup, maka hendaknya dia tetap menerima anak itu dan mengasuhnya semampu dia. Kalau dia melihat dirinya tidak sanggup, hendaknya dia berusaha untuk menyanggupkan dirinya. Karena itu adalah ujian Allah. Ya, Bung Haris, di banyak tempat atau di beberapa tempat ada orang tua yang mendapatkan ujian seperti ini. Ya. Tetapi dia bisa bersabar. Dia bisa bersabar. Ada yang lahir anaknya autis. Tapi dia tidak berputus asa. Dia tidak membenci takdir Allah. Dia tidak membenci anak itu. Bahkan dia terus mengasuh anaknya dengan Al-Quran. Sekali lagi dengan Al-Quran. Sampai anak itu dalam keadaan autis, hafid 30 juz. Masya Allah. Ya. Kita tidak tahu seandainya anak itu lahir dalam keadaan normal. Mungkin dia akan menjadi seperti anak-anak lain. Ya. Justru Allah pilih dalam keadaan itu untuk menaikkan derajat orang tuanya. Menaikkan derajat hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Ada seorang yang punya anak yang cacat, tetapi dia melihat itu sebagai karunia Allah, sebagai peringatan dari Allah. Boleh kita katakan sebagai ayat Allah dalam kehidupannya, sehingga setiap melihat anak itu, dia selalu teringat dengan Allah. Ya, bukankah dalam kehidupan ini yang terbaik adalah bahwa kita selalu mengingat Allah? Ya. Nah, kadangkala kita melihat peristiwa inilah yang disebut dengan rahasia di balik. Ya. Hikmah di balik rahasia. Apa hikmahnya? Nah, kalau orang tua itu merasa tidak sanggup, kondisinya barangkali karena cacatnya anak itu, dia perlu biaya yang besar sehingga dia menitipkan. Ya. Mungkin kita tidak terlalu bisa membenarkan, tapi kita bisa memaklumi ya. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya, sebelum pertanyaan kepada anak itu, pertanyaan kepada orang tuanya. Ya. Nah, anak itu jika dia belum dewasa, belum akil balik, dia tidak bisa dikatakan berdosa atau tidak berdosa. Ya. Dan ketika dia sudah akil balik, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk ini orang tuamu. Ya. Kita harus pahami kondisi psikologis manusia. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Ya. Mungkin
Bayangkan kalau tiba-tiba ya, Bung Haris tiba-tiba, normal ya, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, atau orang tuanya mengatakan, nak, sebenarnya kau bukan anak saya. Ya, itu bapakmu yang sebenarnya. Gimana kira-kira? Atau yang bilang sama saya, atau bilang sama Bung kameramen kita, ya, gimana, akhi, kalau tiba-tiba bapakmu ini sebenarnya ini, kita tidak bisa langsung menerima. Ya, perlu proses. Ya, bahkan kita anjurkan agar ini didampingi oleh ahli kejiwaan barangkali, atau ahli pendidikan tertentu, sehingga anak ini bisa menerima. Jangan langsung pertanyaannya, berdosa enggak? Ya, mohon maaf ya, ini harusnya kita lebih bijak ya dalam melihat kasus-kasus seperti ini. Pertanyaannya bukan langsung apakah dia berdosa atau tidak, ya. Pertanyaannya adalah seharusnya bagaimana caranya agar anak itu bisa menerima orang tuanya, dan bagaimana orang tuanya ini memiliki kesiapan untuk bersama dengan anaknya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari narasumber kita atas pertanyaan hamba Allah di bumi Allah. Tadi tidak dicantumkan nama dan asal daerahnya. Ya. Baik, kita angkat panggilan masuk, sudah ada di meja redaksi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Aliman di Aceh. Bapak Masya Allah. Aliman di Aceh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Gini Pak, saya ini kan ragu untuk mengimani soal surga dan neraka ini Pak. Katanya sebelum orang itu dilahirkan kan katanya sudah ditetapkan hanya di surga atau di neraka. Yang jadi bingung bagi saya itu gini Pak, kalau yang ditetapkan di surga itu lumayan lah Pak, tapi kalau yang ditetapkan di neraka ini ya kan rasanya kasihan. Jadi yang saya tanyakan, di mana letak keadilan Allah tadi Pak? Apakah ini wajib diimani atau enggak Pak? Ya. Baik. Selesai Pak? Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak? Bapak Aliman di Aceh. Jelaskan Pak ya, supaya saya dapat memahami secara baik dan benar. Baik. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini kepada para sahabat dan menjelaskan bahwa tidak ada di antara manusia kecuali sudah ditetapkan maq'aduhu fil jannati aw fin nar. Dia di surga atau di neraka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah diantaranya ada yang bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, ya, nattakil wa nada'ul amal. Kalau begitu ya sudahlah, kita tidak usah bekerja, beramal, kita pasrahkan saja. Ya, kan sudah ditetapkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walakin i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah karena setiap orang telah dimudahkan baginya apa yang telah diciptakan untuknya, termasuk perbuatan kita. Maka Bapak kita yang terhormat, jika kita mengatakan di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh keadilan Allah itu terletak pada takdir yang telah ditetapkannya itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Termasuk, mohon maaf, apakah kita mengimani hal ini atau tidak, adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kami yang terhormat, ini adalah salah satu pokok akidah Islam yang harus kita imani, bahwa Allah Maha tahu siapa yang akan masuk surga dan Allah Maha tahu siapa yang akan masuk neraka. Tetapi Allah, di sini letak keadilannya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala tidaklah memasukkan begitu saja orang itu ke dalam surga dan begitu saja memasukkan orang itu ke dalam neraka. Keadilan Allah membuat manusia hidup dulu dalam kehidupan ini. Dan inilah ujiannya. Tapi Allah sudah tahu. Allah Maha tahu kan? Apakah ada yang tidak diketahui oleh Allah? Tidak beriman kita kalau kita mengatakan ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Termasuk yang sudah diketahui oleh Allah, bahwasanya si fulan nanti akan masuk surga, si fulan akan masuk neraka. Ya. Seperti seorang guru yang memberikan ujian, ini pendekatan Pak ya, tidak mutlak sama dengan itu. Seorang guru yang memberikan ujian kepada murid-muridnya. Sang guru udah tahu, ya. Ini dengan soal ini akan lulus ini. Dengan soal ini tidak akan lulus. Tetapi keadilan guru boleh enggak tiba-tiba tanpa ujian, kamu murid saya yang baik dapat 10, ya. Kamu tidak baik, ya, dapat 5. Kamu naik kelas, kamu tidak naik kelas. Ya, tidak. Tapi dia berikan ujian. Ya. Begitulah walillahil matsalul a'la. Allah tidak serta-merta memasukkan hambanya walaupun Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan, tapi keadilan Allah berikan, ya, ujian. Inilah kehidupan. Itulah letaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian Bung Haris. Baik, itulah tadi jawaban dari Ustaz narasumber kita di pagi hari ini atas pertanyaan Bapak Adiman di Aceh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, kami kembali mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi nomor interaktif kami di 082393111123. Kita angkat Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Aris Cianjur. Bapak Aris di Cianjur. Masya Allah. Dari Aceh ke Cianjur. Iya. Ali. Silakan Pak, pertanyaannya. Oh iya Pak, ini ada yang saya tanyakan. Itu Pak Ustadz, kalau misalkan kita bersalawat atau membaca syair di masjid itu diperbolehkan ya Pak? Seperti misalnya ya Nabi salam alaika atau marhaban ya Rasulullah. Salawatan. Saya belum paham maksudnya gimana Pak? Tolong diulangi pertanyaannya. Ya. Oh iya, ini kalau misalkan kita membaca syair seperti ya Nabi salam alaika atau marhaban ya Rasulullah, itu diperbolehkan nggak? Kemudian yang kedua, apakah halal kalau misalkan uang dari hasil rentalan PS gitu Pak? Uang hasil apa? Dari hasil rentalan PS. Oh, rentalan PS. Rentalan PS. Ya. Yaudah, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, Ustaz Haris. Ya. Hari di mana kita disunnahkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabahnya kata para ulama bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik. Sementara hari Jumat adalah hari yang terbaik. Kita bersalawat kepada manusia yang terbaik pada hari yang terbaik. Ya. Nah, pertanyaannya tadi dengan lafal-lafal seperti itu, ya. Mohon maaf tidak lengkap barangkali tadi. Namun saya ingin mengajak kita kepada sesuatu yang lebih jelas pahalanya, lebih jelas dalilnya. Ya. Bersalawat, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bersalawat. Ya. Bagaimana lafal-lafal salawatnya? Ada ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Kita juga memberi salam kepadanya, ya. Assalatu wassalam ala Rasulillah, ya. Coba lafalnya dengan lebih lengkap kita bisa baca atau hafalkan dalam lafal tahiyat ketika kita sholat, ya. Nah, bersalawat juga bisa saja dengan lafal-lafal tertentu yang secara redaksional tidak persis sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi maknanya tetap dalam makna salawat dan salam kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lafal-lafal salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi ini yang lebih utama. Ya. Nah, walaupun selamat lafal-lafal boleh saja lafal-lafal yang lain, ya, yang ditulis oleh para ulama atau mungkin kita lafalkan, selama maknanya tidak ada yang menyelisihi daripada akidah dan syariat Islam. Bagaimana yang dimaksud bisa menyelisihi akidah dan syariat Islam? Apabila kita bersalawat, ya, dengan lafal-lafal yang terdapat di dalamnya pemuliaan kepada Nabi, tetapi berlebih-lebihan sehingga seakan-akan meletakkan Nabi seperti pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh, ya. Nah, atau seakan-akan menunjukkan sesuatu yang tidak diajarkan dalam syariat. Seperti ketika mengucapkan salawat itu kita berkeyakinan Nabi datang kepada kita secara langsung. Ya. Nah, itu tidak ada di dalam ajaran syariat kita. Ya. Maka sebaiknya, seharusnya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintahnya dan contohnya di dalam bersalawat, dan tidak keluar dari rambu-rambu yang ada di dalam akidah dan syariat Islam kita. Saya kira begitu, Bang Haris, ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Tentang Bagaimana hukum mengambil biaya dari rental PS? PS. Permainan. Iya. Kalau permainan itu tidak ada unsur keharaman di dalamnya, tidak ada masalah, ya. Itu PS apa ya? Game. Oh, iya. Nah, jika yang ditampilkan dalam permainan itu tidak ada yang haram, sesuatu yang mubah saja, maka tidak ada masalah, ya. Nah, al-far'u lahu hukmul asl. Mengambil upah daripada penyewaan itu adalah sesuatu yang sifatnya cabang. Asalnya adalah permainan itu, apakah dia halal atau haram. Kalau dalam permainan itu terkandung perkara-perkara yang diharamkan, maka dia menjadi haram pula. Ya. Dan kita sudah tahu yang mana yang haram, yang mana yang halal. Ketika dalam game itu ditampilkan hal-hal yang berbau pornografi umpamanya, ya, maka pastilah itu menjadi haram. Karena kita mengajarkan orang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang membahayakan dia, membahayakan jiwanya, membahayakan agamanya, membahayakan fisiknya. Ya, saya ingin sampaikan bahwa pornografi itu adalah bencana besar bagi kemanusiaan, bencana besar bagi generasi muda kita. Jangan kita menjadi orang yang menjadi penyumbang akan bahaya dan musibah ini. Ya. Nah, kalau penyewaan game-game itu tidak ada yang haram, oke. Tapi kalau ada, berhati-hatilah kita. Dan ternyata saya pernah mendapatkan informasi bahwa banyak game-game yang dibuat ini membuat anak-anak kecanduan dan bahkan menjadi orang yang sudah lemah mentalnya. Iya. Nah, maka saya mengajak barangkali mari kita buat hal-hal yang bermanfaat, ya. Nah, mungkin bisa berkolaborasi dengan para ahli IT kita, ya, dipasarkan permainan-permainan dalam komputer yang mendidik, ya, atau menghibur dengan tidak mengandung keharaman. Itu yang kita sewakan kepada anak-anak, ya. Nah, oh ya, saya ingat ada yang disebut dengan game online. Nah, ini yang seakan-akan kita berada di laut yang tidak bertepi, ya, berseluncur di dunia maya. Game-game apakah bisa kita seleksi atau tidak? Ini sangat rawan, ya. Maka ya, saya cuma ingin berkata seperti kata Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antaranya adalah perkara yang samar-samar, ya, syubhat, ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi perkara yang samar-samar, yang syubhat tadi itu, dia telah menyelamatkan, ya, agama dan kehormatannya, ya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, dia akan terjatuh nanti ke dalam yang haram.
Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya, binatang gembalaannya di dekat kebun orang lain. Ya, hampir saja gembalaannya itu akan masuk ke ladang orang lain. Berhati-hatilah. Ya. Apalagi jangan kita gadaikan akidah, moral anak muda dan anak-anak kita masa depan kita. Ya, kalau mereka kecanduan game, kecanduan apalagi pornografi, maka lihatlah 5 atau bahkan lebih kurang daripada itu, ya, 5 tahun atau lebih kurang daripada itu, kita akan menyaksikan generasi muda kita jadi generasi muda yang lemah, tergantung kepada hal yang buruk, dan kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang maju. Ya. Saya kira demikian, Pak Haris. Syukur, Ustaz. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber kita atas pertanyaan Bapak Alwi di Cianjur. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan nampaknya pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Baik, iya. Tidak terasa kita berada di akhir acara kita di pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara kami di pagi hari ini, dan kami mohon maaf kepada pemirsa yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, baik melalui pesan maupun panggilan. Dan kepada narasumber kita kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah taala a'la wa Semoga a'lam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas apa yang beliau telah berikan kepada kita semua di pagi hari ini. Dan saya Haris Menandar Hamka selaku host di pagi hari ini beserta segenap kru Umat TV yang bertugas di pagi hari ini mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang enak di hadapan para pemirsa, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi